haya'u wal 'amalu shalih. Fal ghadabu yuzilul aqla wal hasadu yuzilul dina wat tama'u yuzilul haya'a wal ghibatu tuzilul 'amala shalih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Huda beserta jajaran pengurus lainnya, yang kami muliakan para imam, khatib, bilal, gharib Masjid Al-Huda, dan yang kami banggakan seluruh jamaah tetap dan jamaah tidak tetap. Ada apa tetap? Insya Allah semua jamaah tetap ya. Masjid Al-Huda yang mudah-mudahan kebersamaan kita pada subuh kali ini insya Allah akan dibersamakan Allah juga di akhirat nanti di surganya Jannatun Na'im. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih memberikan berbagai nikmat yang tak terhingga, mulai dari nikmat hidup, nikmat sehat, baik sehat jasmani maupun rohani, dan yang paling penting dari semua itu adalah nikmat beriman dalam Islam. Kita berdoa kepada Allah semoga keimanan kita, keislaman kita bisa awet, bisa istiqomah, bisa kekal sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Sebab manusia itu Bapak Ibu sekalian yang dilihat bukan hanya sekarang, bukan hanya prosesnya, tapi juga di akhirnya. Belum ada jaminan kita yang mungkin taat pada saat ini, akhir hayat nanti berakhir dengan husnul khotimah. Sebaliknya, belum tentu juga ada orang yang mungkin dikenal jahat, dikenal durhaka kepada Allah selama ini, tidak ada jaminan juga akhir hidupnya suhul khotimah. Itu ada beberapa yang saya saksikan. Nah, makanya kita selalu berdoa, Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Itu doa kita Bapak Ibu sekalian yang harus kita minta kepada Allah setiap habis sholat 5 waktu. Supaya apa? Supaya tadi kebaikan amal soleh yang kita buat selama ini itu bisa langgeng, bisa awet sampai akhir hayat kita nanti. Selanjutnya salawat serta salam kita tujukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu bersolawat kepada beliau, lalu kita amalkan sunnah-sunnahnya dan kita teladani sifat-sifat beliau yang mulia,
dan tiadalah kehidupan dunia itu melainkan adalah permainan dan senda gurau. Jadi dunia ini adalah panggung sandiwara, tempat kita bermain. Maka orang-orang muslim dan muslimat tentunya harus menjadi pemain di kehidupan dunia yang fana. Jangan sampai kita hanya jadi penonton. Karena Allah sudah menyebutkan dunia ini adalah permainan. Maka kata orang Medan, mainkan. Jangan kita diam-diam lagi. Nah, sebagaimana permainan, maka dalam permainan tersebut ada kalanya seseorang itu menang, bisa juga kalah, minimal sering. Nah, untuk memenangkan suatu pertandingan, maka seorang pemain dia pertama harus berlatih dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, pemain tersebut harus mengetahui strategi, dan pemain tersebut juga tidak boleh berlaku curang. Sebab kalau pemain tersebut berlaku curang, maka kemenangan yang di depan mata itu bisa sirna. Bahkan kemenangan yang bisa diraih itu bisa dibatalkan, didiskualifikasi, bahkan terkadang disertai dengan denda-denda yang lain. Oleh sebab itu, dalam konteks kehidupan dunia, maka kita umat Islam harus tahu betul aturan-aturan main yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai kita asal main saja, main sabur saja, sehingga apa yang kita lakukan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Allah mengingatkan dalam ayat ini, waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Dan selain dunia ini adalah tempat bermain dan bersenda gurau, Allah mengingatkan juga bahwa selain dunia sebagai sarana bermain, ingat nanti ada rumah akhirat, rumah yang lebih kekal dan abadi, khairul lil ladzina yattaqun, yang jauh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau di dunia kita punya rumah besar, bagus, mewah, banyak, nyaman, nah, kata Allah, nanti di akhirat ada rumah yang lebih bagus daripada rumah di dunia yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun, maka tidakkah kalian memikirkan? Nah, ini ayat pembuka untuk agar kita bisa menetapkan skala prioritas. Skala prioritas itu, Bapak Ibu sekalian, misalnya begini, di dunia ini ada yang paling penting, ada yang
sangat penting, ada yang penting. Mana yang kita dahulukan? Tentu yang paling penting. Tiga-tiganya penting, tapi kita harus mendahulukan yang paling penting. Contoh, misalnya Pak, ketika menjelang maghrib, ya, tiba-tiba ada datang tamu rumah kita. Kira-kira Pak, kita ke masjid, ya, kita tinggalkan tamu kita, atau kita tidak ke masjid, kita temani tamu kita. Nah, ketika azan maghrib berkumandang, kita mau berangkat ke masjid, ada tamu yang datang ke rumah kita. Nah, kita tetap ke masjid atau kita temani tamu kita tadi di rumah. Gimana Pak? Ajak masjid. Ajak ke masjid, itu pendapat yang bijaksana. Itu kita ajak ke masjid, ya, kalau tamu kita itu adalah tamu dekat yang bahkan mungkin sering ketemu, mungkin di tempat kerja, di kantor, atau di tempat usaha. Gimana kalau tamu itu datang dari kaum? Ajak ke masjid juga Pak. Maka yang pertama, ada kita menerima tamu. Kalau dia tamu jauh, ya kita persilakan dulu masuk ke rumah. Setelah itu bagaimana? Kita siapkan minumnya. Mungkin dia kehausan, mungkin dia capek. Jangan datang tamu dari jauh, diajak ngobrol sambil berdiri. Saking asiknya, tamu dari jauh, betul, mungkin capek. Jadi ajak dulu masuk dalam rumah, siapkan minuman. Kemudian gimana Pak? Kita tinggal ke masjid atau kita temani? Lihat situasi. Lihat situasi. Kalau dia kelihatan capek, nah, maka alangkah baiknya kita tungguin dia di rumah dan kita sholat di rumah. Jadi kita bisa sholat berjamaah sama urusan. Tetapi kalau yang bersangkutan tadi kata Bapak tidak terlalu capek dan juga memang orang yang terbiasa ke masjid, ya sama-sama ke masjid. Tapi kalau dia capek, ya kan, apa namanya, dan dia mau sholat di rumah, ya, apakah kita maksa ngajak ke masjid? Atau tetap kita tinggalkan? Bentar ya, saya ke masjid dulu. Lihat dulu kondisi. Kalau di rumah itu cuma ada istri kita tinggalkan tamu walaupun teman dekat, walaupun udah tua Pak. Kita tinggal ke masjid walaupun sebentar, itu dapat menjadi fitnah. Jadi lebih baik kita sholat di rumah. Nah, ini yang namanya skala prioritas. Kenapa seperti itu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa kata Rasulullah yang beriman kepada Allah dan
dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tamu. Memuliakan tamu itu fardu ain. Sholat ke masjid berjamaah itu fardu kifayah, sama-sama wajib. Yang satu statusnya wajib ain, yang satu wajib kifayah. Wajib ain tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa diganti, maka harus didahulukan wajib ain. Ini kita mendahulukan yang paling penting daripada yang sangat penting dan kenapa ini saya sampaikan? Sebab di masyarakat kita seringkali karena tidak bisa memilih mana yang paling penting, sangat penting dan penting, akhirnya terkesan Islam itu sangat kaku. Padahal Islam itu Allah turunkan melalui Rasulullah Muhammad SAW rahmatan lil alamin, menyebarkan kasih sayang. Bapak Ibu mungkin sering lihat di YouTube, media sosial, ada yang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kafir, dikit-dikit haram. Jadi kesannya Islam itu kaku, keras, kasar. Itu karena tidak tahu skala prioritas. Kalau bahasa dusunnya kurang piknik, ya, kurang piknik di pengajian-pengajian agama. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan kepada kita untuk menjadi pemain yang baik di dunia ini, Allah telah menurunkan tempat bekal. Rasul menyebutnya dengan jawahir. Jawahir itu jamak dari jauhar, yaitu permata. Jadi kata Rasulullah, arba'atu jawahir fi jismi bani Adam. Ada 4 permata yang Allah turunkan kepada setiap manusia yang lahir di dunia ini. Jadi ketika ada seorang bayi, Allah tanamkan kepadanya 4 permata ini. Kata Rasul, 4 permata yang sudah ditanamkan ini ke dalam setiap diri manusia itu bisa hilang dengan 4 hal yang lain. Nah, apa 4 permata yang Allah berikan bekal kepada kita semua? Yuziluha arba'atu asya, amal jawahir wal aql. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada setiap manusia akal. Akal ini sesuatu yang sangat penting dalam diri manusia, sehingga Rasul menyebutnya di urutan yang pertama. Yang pertama yang harus kita syukuri. Dengan akal manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dengan akal manusia bisa mencari nafkah. Dengan akal manusia bisa bekerja. Dengan akal manusia bisa bersosialisasi, bermuamalah, bergaul dengan sesamanya. Dengan akal manusia bisa berkreasi dan berinovasi. Dan dengan akal pula manusia bisa menjadi pemimpin di muka bumi ini. Kita semua sebagai khalifah, mulai
gila pada tahap rendah. Kenapa disebut gila? Karena ketika dia marah yang berlebihan, dia tidak bisa mengontrol dirinya. Terbukti akan keluar kata-kata yang tercela. Akan tersebutlah misalnya nama-nama yang ada di kebun binatang. Akan tersebutlah nama-nama anggota tubuh manusia dan keluar caci maki yang lain. Itu menandakan akalnya rusak. Makanya Rasulullah pernah mengingatkan Muawiyah, wahai Muawiyah, jagalah kemarahanmu, karena marah itu dapat merusak iman, sebagaimana pahitnya broto wali merusak madu. Jadi madu yang sangat manis itu bisa rusak rasanya dengan broto wali yang sangat pahit. Artinya apa? Akal kita yang sehat ini, yang bisa berpikir positif, itu bisa rusak dengan kemarahan. Oleh sebab itu, apalagi kita Bapak Ibu sekalian yang sudah berumur 60 tahun ke atas, maka marah itu seharusnya bisa lebih dikendalikan. Karena apa? Orang semakin tua itu biasanya semakin bijaksana. Tapi kalau ada orang yang semakin tua, semakin tambah marahnya, ada nggak seperti itu? Kira-kira bapak di rumah semakin tua, semakin bijaksana atau semakin emosi? Beda kalau misalnya sudah uzur. Kalau uzur, ada orang tua yang selalu baper, mudah tersinggung, sehingga mudah marah, itu karena uzurnya. Kalau uzur itu dia sudah tidak kena taklif. Ini yang masih normal, yang masih bisa berpikir sehat. Idealnya semakin tua semakin bertambah kebijaksanaan. Jadi supaya akal kita sehat dan pikiran kita stabil, Rasul mengingatkan jangan marah, jangan marah, jangan marah. Terus apakah marah ini tidak dibolehkan dalam Islam? Apakah dilarang kita marah? Tidak. Kita disuruh mengendalikan marah. Sebab kita boleh marah terhadap 3 hal. Pertama, marah untuk pendidikan bagi anak-anak. Jangan anak salat dibiarin aja. Anak gak sholat dibiarin aja. Jadi boleh marah untuk pendidikan. Lalu yang kedua, kita dibolehkan marah ketika melihat kemungkaran dan kezaliman. Jangan ada kemungkaran di depan mata kita, ada kezaliman yang dekat dengan kita kemana aja, cool aja, cuek. Harus kita menampakkan kemarahan, minimal ketidaksukaan dalam hati kita. Lalu yang ketiga, boleh marah untuk menunjukkan keberanian kepada orang zalim, kepada orang jahat. Misalnya ada orang yang mau mencegah kita, mau merampok kita boleh menampakkan kemarahan kita sebagai bentuk keberanian kita dan perlawanan kita.
Nah selain itu Rasul mengingatkan jangan marah, jangan marah, jangan. Sebab Bapak Ibu sekalian, marah itu sebenarnya capek. Capek nggak kalau marah? Kalau kita habis marah, yang paling capek itu apa? Yang paling capek itu pikiran. Yang kedua hati. Badan nggak capek, tapi pikiran, hati itu capeknya luar biasa. Energi kita terserap ketika marah itu sangat besar. Nah, makanya rugi energi yang ada diberikan Allah kepada kita habis untuk marah. Maka Islam mengajarkan sabar, sabar, ikhlas. Kalau sesuatu sudah terjadi, berarti disebut takdir. Kalau itu baik menyenangkan bagi kita, alhamdulillah. Kalau kira-kira tidak menyenangkan kita, menyusahkan kita, inna lillah, sabar. Jadi ini kata Rasulullah, yang pertama kita jaga akal, jangan sampai rusak karena kemarahan yang tidak terkendali. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Lalu yang kedua kata Rasul yang harus betul-betul kita jaga yang sudah diberikan Allah kepada kita adalah ad-din, agama, yaitu agama Islam. Kalau tadi akal bisa membedakan baik dan buruk, tapi akal tidak bisa membedakan mana perintah dan larangan. Disinilah diperlukan agama. Karena agamalah yang bisa membedakan mana perintah, mana larangan, mana sunnah, mana mubah, mana makruh. Jadi agama sebagai filter, penyaring dari akal kita. Tidak semua yang menurut akal baik itu baik menurut agama. Makanya apa yang kita pikirkan, lihat menurut agama bagaimana, baik tidak. Kalau menurut agama tidak baik, tinggalkan. Itulah fungsi agama sebagai filter, sebagai penopang akal kita, agar jangan akal kita berpikiran liar. Terus apa yang dapat merusak agama? Fal hasadu yusilud dina. Kata Nabi, yang dapat merusak agama kita, merusak keimanan kita, selain marah tadi, yang kedua adalah fal hasad, sifat hasad. Apa sifat hasad itu Bapak Ibu sekalian? Hasad itu adalah mudahnya dalam bahasa kita senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Ada nggak seperti itu? Senang lihat orang lain susah dan susah hatinya lihat orang lain senang. Itu sifat hasad. Bahkan dia ingin nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Nah, sifat hasad seperti ini itu dapat merusak agama yang kita jalani selama ini. Makanya Rasulullah mengingatkan, iyyakum wal hasad. Hati-hati kalian dengan sifat hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar. Karena sifat hasad yang ada dalam diri kalian, kata Rasul, itu dapat menghapus kebaikan-kebaikan kalian selama ini, sebagaimana api yang membakar kayu. Jadi rugi kita lakukan ini.
hilang dikit-dikit gara-gara sifat hasad, dengki dalam diri. Padahal itu hanya sifatnya di dalam hati. Makanya hilangkan sifat hasad atau dengki tersebut dalam diri kita. Apa sifat hasad tadi, Bu? Dengki itu apa tadi, Bu? Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Kalau ada seperti itu lebih dari ini. Maka itu dapat merusak kebaikan-kebaikan kita selamanya. Lalu yang ketiga, kata Rasulullah yang Allah berikan sebagai bekal hidup kepada kita, al-haya, yaitu rasa malu. Nah, malu ini Bapak Ibu sekalian terbagi dua. Ada hayaun nafsiyun, ada hayaun imaniyun. Hayaun nafsiyun yaitu malu yang semua kita memiliki, termasuk orang-orang non-muslim pun memilikinya, yaitu malu yang bersifat pribadi. Apa contohnya? Kita malu kalau aurat kita terbuka di depan. Kita malu kalau mencuri ketahuan. Bukan malu lagi, bukan takut ya. Kita malu melakukan tindakan tercela kelihatan sama orang lain. Itu namanya hayaun nafsiyun, malu yang sifatnya pribadi. Semua manusia memiliki. Tapi yang lebih penting, kata ulama, adalah hayaun imani, malu yang didasari pada iman. Apa malu yang didasari pada iman? Kita misalnya sudah Allah anugerahkan kesehatan, Allah anugerahkan pasangan yang setia. Masa diperintah Allah untuk sholat 5 waktu aja tak mau? Kan malu kita mau. Allah sudah anugerahkan rezeki yang banyak, harta yang berlimpah. Masa zakat 2,5% aja kita tak mau? Malu kita mau. Ketika akan berkumandang, kita sedang asik bekerja, masa kita nggak mau meninggalkan sejenak untuk sholat 5 waktu? Ini malu yang didasari karena iman. Dan kita malu melakukan perbuatan maksiat bukan karena dilihat orang lain, tapi karena kita yakin Allah senantiasa melihat kita. Jadi malu itu yang berdasarkan iman, malu karena dilihat Allah. Jadi kita nggak melakukan perbuatan maksiat, perbuatan jahat, perbuatan tercela bukan karena dilihat orang lain, tapi karena kita malu dilihat Allah. Nah, ini malu yang haram. Nah, malu ini kata Rasulullah bisa hilang. Apa yang menghilangkannya? Al-qamatu yusirul haya. Tamak, rakus itu dapat menghilangkan rasa malu. Apa ciri-ciri orang rakus itu? Tahu apa ciri orang rakus? Pertama, tidak pernah puas dengan apa yang didapat atau diraihnya selama ini. Yang kedua, tidak pandai bersyukur kepada Allah. Lalu yang ketiga, ingin hartanya selalu bertambah dengan melakukan berbagai cara, baik yang halal maupun yang haram. Jadi maksakan diri dengan cara-cara curang, dengan cara yang haram untuk menambah harta dan kekayaan.
Dan koma ini mempunyai saudara kembar. Nanti bisa Bapak Ibu cek. Apa saudara kembar koma ini? Saudara kembar koma ini adalah bakhil. Maka coba Bapak Ibu perhatikan. Orang yang koma pasti bakhil. Orang yang bakhil pasti koma. Coba Bapak Ibu ingat-ingat. Orang yang ama pasti pelit. Orang yang pelit pasti ama. Nah, makanya kita harus mulai dari yang kecil. Misal ada jamuan, ya. Ada jamuan. Misalnya ada akikah. Setelah doa, nah, itu kan disiapkan nasi, kue-kue, ya. Nah, kemudian setelah selesai acara, tuan rumah bilang kepada ibu sekalian, silakan kue-kue, buah-buahan yang ada di tempat Bapak Ibu, silakan dibawa pulang. Misalnya ini ada piring kue, nah, kan dikasih jalan-jalan. Nah, itu kira-kira kita ambil semua, bawa pulang, atau kita bagi sama kanan kiri kira. Siapa kita diterima? Kan sudah dipersilakan sama tuan rumah. Itu dia bergalau di depan kita, atau bagi sama kanan kiri, atau malah rebutan. Nah, itu masalah yang kecil. Padahal yang di depan kita itu di luar bisa kita beli lebih dari itu. Tapi tadi karena dorongan bisikan tertentu, adalah aja alasan itu. Ini nanti bisa untuk anak, bisa untuk orang rumah. Padahal bisa kita beli lebih dari itu. Tapi kalau sifat tomak tadi menghilangkan rasa malu kita, dikawal aja bisa terpilih. Sehingga kanan kiri melirik itu kan. Kenapa? Kan yang tidak di depan saya. Ini hal yang kecil. Kalau ini tidak kita latih, nanti akan keterusan. Kalau terhadap yang kecil saja kita bisa koma, maka nanti akan berlanjut pada hal yang besar. Nah, yang ditangkap KPK itu siapa? Koruptor, ya? Yang ditangkap KPK itu adalah koruptor. Koruptor itu Bapak Ibu sekalian orang kaya atau orang miskin? Kira-kira itu cukup atau kekurangan? Cukup atau kekurangan? Cukup, bahkan lebih dari cukup. Tapi kenapa dia korupsi? Karena koma. Itu bahaya. Orang koma itu nanti bisa menggadaikan harga dirinya, bahkan mempermalukan keluarga. Itu bahaya koma. Rakus mempermalukan dirinya sendiri dan mempermalukan keluarga. Makanya kata Nabi mengingatkan, tekan rasa tomak, rakus, tamak tadi itu dengan rasa malu. Kenapa? Kata Nabi, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Jadi kalau orang yang tidak ada rasa malunya, bahkan sering malu-maluin, berarti imannya sumping. Karena malu itu adalah pelaksanaan dari rasa iman. Oleh sebab itu, supaya rasa malu kita tetap terjaga, ya, mari kita jauhi sifat tamak atau rakus. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang Rasul mengingatkan kita yang perlu dijaga adalah yang keempat, amal soleh. Amal soleh itu apa?
segala kebaikan yang kita niatkan untuk mengharapkan dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala kebaikan yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu sholat, zakat, puasa, kemudian zakat, infak, sedekah, membantu tetangga yang sedang ada pesta, menghadiri undangan pesta nikah, pesta akikah, membantu tetangga yang mungkin sedang konflik rumah tangga dan menasihatinya, itu termasuk amal kebaikan. Bahkan ketika ada paku atau bunyi di jalan, kita ambil, kita singkirkan supaya tidak kena orang lain, itu amal soleh. Jadi amal soleh itu banyak sekali yang bisa kita lakukan. Bahkan kita tersenyum pun itu termasuk amal soleh. At-tabassum li akhika shadaqah. Kamu senyum kepada saudaramu itu termasuk sedekah, termasuk amal soleh. Syaratnya senyumnya nggak boleh sendiri. Jadi nggak boleh senyum sendiri-sendiri. Harus senyum ketika berhadapan dengan orang lain. Jadi amal soleh ini kata Rasulullah itu bisa rusak juga. Dengan apa? Wal ghibatu tusilul amal soleh. Jadi ghibah itu dapat merusak amal soleh kita. Apa itu ghibah? Ghibah itu adalah menceritakan aib-aib orang lain, kejelekan orang lain tanpa ada kepentingan. Kalau seseorang menceritakan aib-aib orang lain, kejelekan orang lain dan tidak benar, disebut fitnah. Namanya fitnah. Kalau seseorang menceritakan aib-aib orang lain, kejelekan orang lain benar adanya, itulah yang disebut dengan ghibah. Kenapa disebut ghibah? Karena orang yang menceritakan ini walaupun benar adanya, dia tanpa kepentingan. Niatnya hanya untuk menjatuhkan martabat orang lain, merendahkan harga diri orang lain. Tetapi kalau dia menceritakan aib orang lain dengan ada kepentingan, misal kita tahu seorang laki-laki ini sudah banyak menipu orang lain. Nah, kita boleh menceritakan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, supaya apa? Supaya orang lain jangan tertipu oleh bersangkutan. Begitu juga kalau ada orang yang zalim, kita boleh menceritakan kepada orang lain agar yang lain terhindar dari kezaliman. Nah, selain itu, kalau kita menceritakan orang lain yang merendahkan, ini yang disebut dengan ghibah. Walaupun kita katakan benar ada. Maka, Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya mulut kita ini bisa keren, bisa tidak sering menceritakan orang lain? Maka Rasul mengajarkan kepada kita supaya lidah kita ini selalu kita basahi dengan zikrullah, memperbanyak zikir. Nah, tadi Pak Imam setelah sholat waktu sudah mengajak kita bersama-sama berzikir. Pembiasaan zikir itulah nanti yang menyebabkan akal kita akan mengerem mulut kita untuk tidak membicarakan aib-aib orang lain, kejelekan orang lain tanpa ada kepentingan.
Di antara zikir, saya diamalkan oleh Ustaz Adi Romli, kalau ceramah itu harus ada oleh-oleh buat jamaah. Jadi Bapak Ibu mungkin selama ini sudah banyak melakukan zikir, sudah banyak menerima dari berbagai ustadz, membagi kiai dan seterusnya. Saya ingin membagi sedikit ya. Zikir yang alhamdulillah sudah kami amalkan. Bapak Ibu nanti bisa coba mengamalkan dan merasakan manfaatnya. Apa itu zikirnya? Zikir sholawat. Jadi Bapak Ibu bisa mengamalkan baca sholawat 40 kali setiap habis sholat 5 waktu. Tahu sholawat itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baca 40 kali setiap habis sholat 5 waktu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus sampai 40 kali. Kalau awal-awal itu sekitar 3 menit. Kalau sudah terbiasa 2 menit selesai. Nanti Bapak Ibu akan merasakan banyak sekali nanti hal-hal yang tidak terduga yang kita sebut untung aja ya. Alhamdulillah. Jadi banyak hal nanti yang Bapak Ibu rasakan manfaatnya dan tiap orang bisa jadi berbeda. Karena Allah Maha tahu kebutuhan kita yang beragam. Jadi coba mari kita amalkan Bapak Ibu sekalian. Mulai hari ini setiap habis sholat 5 waktu baca sholawat berapa Bu? 40 kali. Saya alhamdulillah sudah mengamalkan, makanya saya bagi dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua nanti banyak mendapatkan pertolongan Allah, ya, sehingga kita selalu mendapatkan kemudahan hidup. Baik, berhubung jam sudah menunjukkan 6:22, saya lupa tadi semua salam itu. Kebiasaan kita ada tanya jawab apa langsung kita tutup Pak? Langsung kita tutup ya. Mau pasar? Baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kurang kami mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah SWT. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu